Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Hari ini atau video ini, ya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu bagian penting dalam proses komunikasi. Dan bagian ini seringkali diabaikan karena orang cenderung hanya memperhatikan bagaimana cara menyampaikan suatu pesan, atau cenderung bagaimana orang lebih sibuk untuk berbicara dengan pembicaraan yang dianggap efektif, yang dianggap memukau, dan semacamnya. Tetapi banyak orang yang mengabaikan pentingnya mendengarkan, padahal itu bagian penting dari suatu proses komunikasi. Bahkan dengan kemampuan mendengar, kita bisa menjadi pribadi yang kemudian bisa lebih dihargai. Dan ketika kita berperan sebagai komunikator, maka ucapan-ucapan kita juga menjadi potensial untuk lebih didengarkan. Ya, karena kita sudah menunjukkan sebagai pendengar yang baik. Ya, jadi ada teknik yang perlu kita pahami supaya kita menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu adalah pendengar yang bukan hanya mendengar, tetapi pendengar yang baik, pendengar yang efektif, pendengar yang mengesankan adalah pendengar yang menggunakan teknik rasa. Apa itu teknik rasa? Sebetulnya teknik rasa ini adalah singkatan, ya, dari suatu kepanjangan. R-nya apa, A-nya apa, S-nya apa, A-nya apa. Ya. Dan rasa yang dimaksud tentu bukan rasa dalam pemahaman bahasa Indonesia, tapi rasa dalam pemahaman yang dapat kita coba cermati dari R-nya, dari A-nya, dari S-nya, dari A-nya. Ya, apa itu? Ya. Yang pertama, R, receive, ya, menerima. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang berbicara kepada kita, kita harus menunjukkan sikap menerima. Menerima dia, kemudian menghormati dia, kan begitu ya. Jadi receive ini juga bisa respect kan gitu ya, atau respect kan gitu. Jadi ketika kita mendengarkan, ya, dengan teknik rasa, yang pertama adalah receive, ya, atau respect gitu, atau respect gitu ya, atau menerima atau menghargai. Kalau kita menerima atau menghargai lawan bicara kita atau orang yang berbicara dengan kita, maka kita harus tunjukkan perhatian yang serius. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita memang betul-betul mendengarkan, ya. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga tanda petik, tapi juga dengan rasa kita, ya, dengan jiwa kita, dengan sepenuh hati, ya. Nah, kalau itu kita tunjukkan, maka orang yang berbicara juga menjadi lebih dihargai, ya, karena dia merasa lebih dihargai dengan sikap kita seperti itu, maka dia akan lebih leluasa untuk menyampaikan segala sesuatu kepada kita, termasuk barangkali hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, gitu ya. Padahal kan tidak setiap orang mau menyampaikan hal-hal pribadi kepada orang lain, tetapi ketika orang itu merasa bahwa lawan bicaranya atau orang yang mendengarkannya menunjukkan receive atau respect, maka dia bisa saja menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi, ya, yang sekiranya memang perlu dia sampaikan, ya, karena dia merasa bahwa lawan bicaranya itu atau orang yang mendengarkannya memang menunjukkan penghargaan terhadap dirinya, ya. Dengan demikian,
Dengan reshape, dengan respect yang kita tunjukkan, maka orang menjadi lebih leluasa untuk menyampaikan sesuatu, menjadi lebih nyaman, ya, karena dirinya merasa diterima, merasa dihargai. Ya. Kemudian apa selanjutnya? A atau E, ya, yaitu apa ini? Ask. Ya. Apa itu ask? Bertanya. Ya. Jadi setelah kita mendengarkan dengan sepenuh hati yang disertai dengan penghargaan atau penerimaan atau receive itu, maka selanjutnya kita bertanya. Bertanya mengenai sesuatu yang sekiranya memang diperlukan. Bertanya mengenai konteks yang disampaikan. Bertanya yang membuat lawan bicara kita merasa nyaman untuk menjawabnya. Bertanya mengenai segala sesuatu yang memang tidak menjadi beban bagi lawan bicara kita untuk menyampaikannya. Bertanya yang tentu saja kita niatkan untuk ya bisa memberikan bantuan, solusi, begitu ya, atau sesuatu yang memang dibutuhkan. Ya tentu saja sebatas kemampuan kita. Ya. Nah dengan cara begitu maka lawan bicara kita tadi menjadi tidak hanya dihargai, ya, tapi juga merasa diperhatikan, ya. Nah kalau kita ingin menunjukkan perhatian kan dengan bertanya, ya. Perhatian bisa diekspresikan dengan pertanyaan atau dengan mengajukan pertanyaan. Tetapi yang harus diperhatikan ketika menyampaikan atau mengajukan pertanyaan, ya tentu saja yang sekiranya tidak menyinggung dirinya, tidak membuat dirinya merasa dilecehkan dan semacamnya. Ya, bertanyalah segala sesuatu yang sekiranya bisa membuat lawan bicara merasa diperhatikan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah E atau setelah A, ya, ada S, ya, summarize, ya. Apa itu? Menyimpulkan. Nah, apa yang bisa kita sampaikan dalam konteks ini adalah bahwa diri kita itu betul-betul mendengarkan apa yang dia sampaikan sebelumnya, yaitu dengan menyimpulkan dan sekaligus untuk memastikan bahwa apa yang kita simpulkan itu memang sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ya. Sampai kemudian dia mengatakan, "Iya betul, betul, betul seperti itu." Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mencoba menyimpulkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, maka ketika kesimpulan itu benar atau kesimpulan itu relevan, nah, maka lawan bicara kita merasa betul-betul tidak hanya diperhatikan, tidak hanya dihargai, tapi mendapat perhatian yang lebih gitu ya. Nah, jadi sekaligus juga untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar itu, apa yang kita pahami itu, ya sebagaimana apa yang dia sampaikan. Sehingga ada kecocokan, sehingga ada keselarasan, sehingga ada kesepahaman antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang kita terima mengacu kepada summarize tadi, mengacu kepada apa yang kita simpulkan ya. Jadi ini adalah sebuah teknik penting yang perlu kita pahami untuk menciptakan suatu proses komunikasi dua arah yang efektif. Dalam konteks ini kita menjadi pendengar yang efektif. Tidak hanya sampai itu, kita juga perlu menunjukkan teknik yang selanjutnya, yaitu appreciate, ya dari A lagi nih kan atau dari E gitu ya. Appreciate, ya, appreciate ini menghargai, ya berbeda dengan receipt, tetapi dalam konteks appreciate ini lebih menghargai, misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas keterbukaannya, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih sudah berbagi, senang mendengarnya. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang
mengekspresikan appreciate kita kepada orang yang berbicara kepada kita, ya. Dengan cara begitu tentu saja lawan bicara kita akan menjadi semakin terkesan dengan kita, ya, semakin merasa dihargai, ya. Nah, dengan demikian ketika perasaan-perasaan itu muncul pada diri lawan bicara kita, maka kita bukan hanya dianggap sebagai teman bicara yang baik, bukan hanya dianggap sebagai pendengar yang mengerti, memahami, dan menunjukkan sikap positif lain terhadap dirinya, tetapi jauh lebih dari itu, kita akan dianggap sebagai sahabat barangkali, ya, atau dijadikan sebagai orang yang ya minimal cocok dianggap bicara, ya, cocok dijadikan lawan bicara, maksud saya cocok untuk dijadikan teman curhat, cocok untuk dijadikan teman berbagi, ya, cocok untuk dijadikan teman untuk bisa katakanlah memberikan nasihat, ya, dan seterusnya. Kalau sikap semacam itu muncul pada lawan bicara kita, maka sudah dipastikan kita akan menjadi sahabatnya, menjadi orang yang dianggap layak untuk dipercaya, ya. Dengan demikian kedekatan secara personal bisa tumbuh, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjaga pribadi kita menjadi lebih baik dalam pandangan orang lain, sehingga orang lain juga menghormati kita, ya. Dengan demikian jelaslah bahwa kemampuan untuk mendengarkan bukan hanya sekedar memasang kuping, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menunjukkan rasa. Receive, ask, summarize, appreciate. Ya, itulah rasa. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa mohon diklik subscribe-nya, ya, dan di-share. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.